Jadi good life itu seperti apa? Ya. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Bahagia sejati itu seperti apa? Ya. Karena ternyata tadi setiap hari mikir ini, mikir itu, mikir ini, bikin keputusan ini, itu, dan lain-lain. Jadi itu belum menjamin kebahagiaan. Ya. Kalau jabatan menjamin kebahagiaan, maka harusnya para pemimpin tertinggi itu adalah orang-orang yang paling bahagia. Kalau memang jabatan menjamin kebahagiaan, ya. Ternyata tidak, kan begitu ya? Ternyata tidak. Ya. Bahkan orang-orang yang dalam sejarah, orang-orang yang merasa menjadi pemimpin dunia paling tinggi, contohnya adalah Fir'aun. Ya. Kalau jabatan itu menjamin kebahagiaan, harusnya Fir'aun menjadi orang yang paling bahagia. Gitu ya. Ternyata dia paling stres, ya. Terusik oleh adanya Nabi Musa, kan gitu ya. Kumpulin para penyihir dan lain-lain untuk menghalau dakwahnya Nabi Musa. Stres, kan gitu ya. Tidak bahagia. Artinya psikologi terus mencari, ya. Jadi good man atau good life itu seperti apa? Ya. Jadi psikologi, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya. Ya. Proses mental yang melatar belakanginya. Jadi disadari bahwa manusia bukan hanya badan, tapi ada mentality, ya, ada jiwa, ya, yang melatar belakangi perilakunya. Ya. Yang ketika jiwa tersebut tidak ada, badannya nggak bisa bergerak, ya. Badannya mati, nggak bisa bergerak. Ya. Namun penelusuran terhadap jiwa ini masih terus dilakukan dan belum final, gitu ya. Jadi kita masih terus mencari. Lalu muncul credo atau jargon atau keyakinan baru bahwa kebahagiaan itu dijamin dengan materi atau uang. Jadi kalau orang punya deposito banyak, punya uang banyak, itu akan menjamin kebahagiaannya. Ternyata tidak. Ya. Banyak kasus bunuh diri itu dilakukan oleh orang-orang kaya di puncak ketenarannya, gitu ya. Ada pejabat, ada artis di puncak ketenarannya, ya. Penyanyi di puncak ketenarannya dan lain-lain, itu bunuh diri, minum obat penenang. Kira-kira kenapa orang minum obat penenang? Karena stres, karena nggak tenang pikirannya, ya. Nggak tenang pikirannya, dia minum dalam jumlah yang banyak, ya. Jadi walaupun tidak sampai bunuh diri, tapi banyak kasus orang-orang yang di puncak kekayaannya itu terus-menerus minum obat penenang karena jiwanya tidak tenang. Ya. Jadi ini terus dikaji, ya. Beberapa aliran psikologi tidak bisa menjawab fenomena tersebut. Kenapa kok udah tinggi jabatannya, ya, udah kaya, deposito banyak, tabungan berlimpah dan lain-lain, tapi justru minum obat penenang, justru tidak tenang hidupnya. Ada apa ini? Kan gitu ya. Malah emptiness tadi, hampa, ya, hampa. Dan kehampaan ini yang kita pikir itu dominan di dunia barat, ini mulai masuk ke Indonesia, ya. Kajian-kajian psikologi terbaru itu menyebutkan bahwa jumlah orang dengan emptiness di Indonesia semakin tinggi. Membahayakan ini, gitu ya. Jadi hidup di kota besar, hiruk pikuk, ya, mengejar, ya, bukan mengejar dunia, paling tidak mengejar kebutuhan sehari-harinya dan lain-lain. Tapi itu dominan, kan gitu ya, dominan, ya. Sehingga waktu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain itu semakin sedikit, ya. Kebutuhan badaniahnya yang dikejar, ya. Sehingga emptiness-nya semakin membesar. Nah, gitu ya. Sehingga penelusuran untuk terus mencari seperti apakah good man dan seperti apakah good life, nah, gitu ya, ini semakin mengemuka. Nah, gitu kira-kira. Jadi akhirnya, ya, terus dilakukan pencarian-pencarian.
Apa yang menyebabkan seorang menjadi good man sehingga bisa membangun good society dan membangun kehidupan yang baik. Jadi good life itu seperti apa? Ya. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Bahagia sejati itu seperti apa? Ya. Karena ternyata tadi dengan obat penenang, ya, nggak bikin bahagia. Belum mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dengan kekayaan yang banyak, dengan posisi yang banyak, belum menjamin kebahagiaan. Ya. Lalu muncullah beragam metode pikiran yang tenang. Nah, gitu ya. Oh, bahagia itu kalau pikirannya tenang, kan gitu ya. Jadi sebutnya dengan mindfulness. Ya. Kalau kita googling mindfulness, hari ini muncul, ya, kursus, pelatihan, ya, pembelajaran dan lain-lain untuk mencapai pikiran yang tenang, kan begitu ya? Karena kan tadi emptiness, stres, depresi dan lain-lain. Maka obatnya adalah mindfulness, pikiran yang tenang. Gitu ya. Dengan apa? Dengan yoga, gitu ya. Pilates, ya, tarik nafas, ya, relaksasi dan lain-lain. Pikiran yang tenang, gitu ya. Mindfulness. Lumayan tuh ya. Sebagian jiwa menjadi tenang, gitu ya. Sebagian jiwa menjadi tenang, relax dan lain-lain, ya. Jadi penting. Nah, gitu. Tapi sampai rumah Stres lagi. begitu mulai stres lagi. Nah ini ya, jadi ya, ternyata belum seutuhnya sampai sana, ya. Belum seutuhnya sampai sana. Ya, maka kajian-kajian terus dilakukan. Oh, ternyata good life itu harus dicapai dengan intelligence, gitu ya, kecerdasan. Nah, ya, manusia itu harus cerdas untuk bisa mencapai good life-nya atau menjadi good man-nya, kan gitu ya. Maka muncullah beragam teori-teori kecerdasan. Ya. Jadi kalau manusia nggak cerdas mengatur hidupnya, mengatur pikirannya dan lain-lain, itu tidak akan mencapai yang namanya good life. Ya. Maka muncul teori IQ. Nah, teori IQ. Ya. Orang tuh harus bisa dibedakan mana yang IQ tinggi dan mana yang IQ rendah. Ya. Gimana orang IQ rendah bisa mencapai good life-nya, misalnya dan lain-lain. Jadi artinya harus ada satu pengukuran terhadap IQ. Dan uniknya, ya, kajian-kajian IQ ini muncul pertama kali, ya, pada saat Perang Dunia. Nah, pada saat Perang Dunia, ya. Jadi Perang Dunia pertama, Perang Dunia kedua, khususnya Perang Dunia kedua sebenarnya, itu memunculkan kajian-kajian tentang IQ. Ya. Mengapa? Karena kita harus memilih tentara. Ini ada warga negara yang begitu banyak. Maka siapakah yang pantas jadi tentara? Nah, gitu ya. Harus dibikin tesnya pada waktu itu. Maka muncul pada waktu itu para ahli, oh harus ada tes kecerdasan. Jangan sampai dia nembak temannya sendiri. Ya. Jangan sampai dia panik menghadapi situasi. Kan jadi harus dipilih orang-orang yang tidak panik kan? Orang-orang yang dalam tekanan tetap bisa mikir, ya? Orang-orang yang bisa membedakan mana musuh mana teman, orang-orang yang bisa membangun strategi, orang-orang yang bisa bekerja sama. Nah, gitu ya. Maka disusunlah tes IQ. Nah, salah satu tokohnya pada waktu itu Alfred Binet. Ya. Jadi di antara para pemuda, orang-orang yang secara fisik terlihat bisa perang, nah, gitu ya, dipilih yang punya IQ. Gitu. Ya, dipilih yang punya IQ. Kemudian mereka baru dijadikan tentara. Nah, kira-kira begitulah awalnya, ya. Awalnya. Sehingga terpilihlah di antara orang-orang tersebut yang punya kepribadian tertentu, punya tingkat kecerdasan tertentu, ya. Lama kelamaan IQ ini kemudian, gitu ya, IQ ini kemudian dijadikan standar, ya. Jadi semacam IQ fever atau demam IQ. Semua anak-anak dites IQ, ya. Pernah dites IQ dulu?
Waktu SD kita dites IQ ya. Kita dites IQ dulu. Maka anak-anak dibagi menjadi dua golongan pada waktu itu. IQ tinggi, nah IQ tidak tinggi. Nah gitu kira-kira. Maka diyakinilah orang-orang dengan IQ tinggi dia akan berpeluang mendapatkan good life, kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Sehingga pada waktu itu terjadi pelebelan. Si golongan iya mah IQ-nya tinggi, kurang mah terkerabat kalinya. Jadi ada dua golongan. Nah ini ada dua golongan. Iya. Nah gitu ya. Jadi ini, nah ini gitu ya. Ternyata terpatri dalam diri anak-anak. Orang mah sanes golongan eta. Lumayan gitu kan. Ini ada golongan IQ tidak tinggi dan golongan tinggi. Ya. Diyakini bahwa orang-orang dengan IQ tinggi ya, itu akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Maka yang ini kemudian terbangun good self concept, good self concept, ya. Yang ini bad self concept, konsep diri yang buruk, konsep diri yang bagus, ya. Nah, gitu ya. Ini artinya apa? Ternyata menjadi manusia, gitu, yang kemudian nanti harus mendidik putra putrinya dan lain-lain, itu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif, kira-kira begitu. Berpikir hanya pada bidang-bidang yang parsial saja, itu bisa menimbulkan hal-hal yang buruk di kemudian hari. Nah, beberapa orang, nah ini ya, kajiannya kemudian, beberapa orang yang pada waktu itu sudah dinilai IQ-nya baik, gitu ya, itu kemudian menjadi cenderung malas berkreativitas dan malas berinovasi, ya, malas mencoba hal-hal baru, enggan, takut mencoba hal-hal baru, ya. Karena apa? Karena takut, nih saya udah dicap pintar nih, wah udah dicap IQ tinggi, nanti kalau saya coba hal-hal baru akan terlihat konyol, gitu ya, akan gagal, akan ada kemungkinan gagal. Jadi saya cenderung diam, ya. Saya dulu udah dicap orang pintar, maka saya diam aja, nggak usah banyak melakukan hal-hal baru, nggak usah banyak mencoba dan lain-lain. Ya. Sementara yang ini, ya, sebagian dari ini tumbuh. Oke, saya tidak seperti itu. Saya akan merubah nasib saya. Gitu ya. Saya akan mencoba banyak hal-hal baru. Ya. Saya akan mencoba hal-hal baru, sehingga saya bisa meningkat kemampuan saya dan kecerdasan saya. Maka pada hari ini, golongan ini disebut orang-orang yang punya fixed mindset. Nah, saya udah pernah dicap pintar, nah gitu ya. Dan saya nggak mau coba-coba, nanti terlihat konyol, terlihat lucu, culun dan lain-lain. Nanti orang nggak nganggap saya lagi pintar, nggak nganggap saya pintar. Sementara orang-orang ini terbagi dua, orang-orang yang pasrah, ya, abdi mana kieu, pasti ditunang, kan gitu ya, dan lain-lain. Ya wah. Yang kedua, orang-orang yang mencoba. Oke, saya akan buktikan. Saya tidak seperti itu. Saya coba. Walaupun saya coba, saya gagal lagi dan nggak jadi masalah. Saya sudah dicap seperti itu, tapi saya coba lagi, saya coba lagi. Maka golongan ini disebut orang-orang yang punya growth mindset. Nah, ya. Orang-orang yang punya fixed mindset dan orang-orang yang punya growth mindset. Nah, ya. Maka orang-orang seperti ini, nah, orang-orang yang terus mau mencoba, mau memperbaiki diri, ya, ingin membuktikan bahwa saya tidak seperti itu, tidak seperti tes itu, ini diyakini sebagai orang-orang yang akan punya good life di masa depan. Nah, gitu ya. Good life. Jadi good life. Ini orang-orang yang mau mencoba, terus mau belajar, good life. Ya. Karena orang-orang yang gini, ya sudah, ya, dia tidak ingin status quo-nya terganggu. Saya dulu udah dicap pintar, gitu ya. Ya sudah, saya akan coba-coba lagi, ya. Sementara golongan yang ini terus mencoba, gagal coba lagi, gitu ya. Dan udah dicap seperti itu, saya coba lagi, nggak ada masalah, nggak ada beban, ya. Ini growth mindset. Nah, gitu ya. Lalu dia terus mencoba, ya.
sehingga mencapai apa yang disebut dengan self actualization atau aktualisasi diri. Nah, gitu ya. Dia terus mencoba menggapai aktualisasi dirinya. Nah, ya. Terus mencoba menggapai aktualisasi dirinya. Dan secara material dapat, ya, punya usaha berhasil, ya, karena siap bangkit, setiap ketika jatuh siap bangkit lagi, setiap jatuh bangkit lagi, dan lain-lain. Ya. Ini orang-orang dengan growth mindset. Ya. Maka muncullah pelatihan-pelatihan untuk membangun growth mindset. Nah, gitu ya. Agar apa? Agar manusia memiliki good life-nya. Ya. Jadi setelah tadi mindfulness, jiwa yang tenang, ya. Kemudian pelatihan untuk membangun growth mindset. Ya. Orang yang ini digeser ke sini, kita harus terus mencoba, kita harus terus belajar. Ya. Karena kalau kita diam saja, kita akan tertinggal. Ya. Kita akan tertinggal. Kita harus terus mencoba growth mindset. Ya. Terus mencoba growth mindset. Ya. Karena manusia, ya, otaknya itu kerjanya seperti otot. Nah, gitu ya. Kerjanya seperti otot, ya. Bicep, di sini kan bicep, tricep dan lain-lain. Kalau dilatih, akan kuat, akan membesar seperti aderai. Gede bisa, ya. Itu juga seperti otot, ya. Otot di dalamnya ada myelin, ya. Jadi ada sel-sel yang itu bisa terus terhubung. Kalau itu terus dilatih, maka otak akan berkembang. Otak akan berkembang. Jadi otak tidak berkembang kalau tidak dilatih. Ya, ini udah kurang apa lagi. Terus mengadakan kajian untuk melatih otak kita. Ya, bayangkan kalau nggak ada kajian-kajian seperti ini, terlalu santai. Nanti otak mengecil, ya. Nggak dilatih, nggak dipaksa berpikir, nanti mengecil kemampuan berpikir. Nah, gitu ya. Jadi ini, ya, growth mindset. Nah, kemudian, ya, seiring dengan ini, dilakukan kajian terhadap orang-orang yang dianggap paling sukses di dunia, yaitu para CEO, ya. Chief Executive Officer, para pimpinan perusahaan besar dunia. CEO ini para pimpinan perusahaan multinasional dunia. Itu yang dilakukan oleh Daniel Goleman. Ya. Maka ditemukan fakta yang luar biasa. Ternyata orang-orang yang berhasil menduduki pimpinan perusahaan tertinggi, ya, mengepalai ribuan orang di bawahnya, ya, anak buahnya, mengepalai banyak manajer, mengepalai banyak supervisor dan lain-lain. Itu para anak buahnya IQ-nya lebih tinggi dari mereka. Jadi para pimpinan perusahaan ini ternyata IQ-nya tidak lebih tinggi dari IQ anak buahnya. Nah, ini mencengangkan pada waktu itu, ya. Yang dianggap bahwa IQ adalah syarat sukses, syarat good life. Ternyata para pimpinan perusahaan tertinggi dunia ini IQ-nya tidak lebih tinggi dari anak buahnya. Apa yang mereka miliki lebih tinggi? Ternyata EQ-nya. Nah, gitu ya. Emotional quotient. Nah, maka semakin terbuka, ya, bahwa dalam diri manusia bukan hanya otak, ya, bukan hanya brain, ya, tapi ada sisi emosional, emotional quotient, kecerdasan emosional. Maka semacam terbangun keyakinan baru bahwa yang bisa menghantarkan seseorang memiliki good life, kesuksesan hidup, ya, sukses life, good life, dan menjadikan dia good man, ternyata bukan IQ, ya, tapi
EQ, emotional quotient. Nah, ini. Maka seperti biasa, berlomba-lomba kemudian orang belajar meningkatkan kemampuan emosional. Ya. Tapi kalau dia baru belajar usia 40, 50 dan lain-lain, ya kayak kita ini. Masuk sedikit keluar banyak. Ya. Ingat sedikit lupa banyak. Nah, tapi orang belajar kan gitu ya. Lalu apa itu EQ? Mengapa ini bisa membuat orang ya paling tidaklah di mata manusia lain sukses di dunianya, gitu ya. Memimpin perusahaan besar, jabatan tinggi, duit banyak, saham di mana-mana dan lain-lain. Ya. Maka coba digali, ya. Apa yang menjadikan manusia itu akhirnya berada di level atas di antara para penduduk dunia, kira-kira begitu ya. Di antara para penduduk dunia, ini orang-orang yang berada di level paling atas. Ya. Ternyata mereka memiliki self awareness, kemudian self regulation, ya. Kemudian self motivation, ya. Kemudian mereka memiliki empathy dan memiliki social skill. Nah, ya. Ini karena penelitinya dari barat ya, di bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa ya. Kita belajar terus. Kita belajar terus biar otak ini terus berkembang. Jadi ternyata ya, bukan hanya IQ tadi ya. Kalau siswa hanya belajar IQ, dia hanya pintar, gitu kan? Pintar tapi terbatas kepintarannya. Ya. Kalau ada tugas perusahaan mungkin yang menghitung ini itu ya, atau memprediksi penjualan bagaimana dan lain-lain. Nah, dia cerdas menganalisis ya. Artinya melakukan analisis, analytical thinking dan creative thinkingnya itu bagus di sini ya. Jadi analytical thinking, creative thinking ya, prediction thinking ya. Kemudian decision making dan lain-lain, mungkin dia bagus di sini ya. Tapi kemudian ya, ternyata tidak cukup hanya ini untuk memimpin semua itu. Jadi memimpin orang-orang yang sangat pintar ini, gitu ya, ternyata tidak cukup. Ya. Maka dibutuhkan EQ ini. Nah, dibutuhkan EQ ini. Ya. Yang isinya adalah ini. Nah, gitu ya. Yang isinya adalah ini. Oh, jadi seperti apa? Nah, gitu ya. Jadi artinya apa? Manusia dalam hal ini terus berusaha memahami diri dan kehidupannya, sebenarnya gitu ya. Jadi manusia itu terus berusaha memahami diri dan kehidupannya, ya. Tapi tadi ini, ya, orang-orang yang sudah membangun ininya, kemudian di perusahaan dia sukses membangun ininya, kan gitu ya. Artinya ketika dia sudah bisa menjadi pimpinan perusahaan, EQ-nya sudah terbangun tadi ya. EQ-nya sudah terbangun, dia jadi pimpinan, mampu mengelola perusahaannya dengan baik, kemudian profit tumbuh, margin tumbuh dan lain-lain, jika dia sukses perusahaannya. Begitu dia sukses, umur tidak bisa di-stop, kan gitu ya. Maka dia jadi lansia. Nah, tetap jadi lansia ya. Begitu di usia emasnya dia super sukses, begitu jadi lansia, emptiness tadi. Bahkan ada yang sebelum lansia sudah masuk jadi sudah emptiness. Di puncak-puncak perusahaannya dia merasa sendirian, ya, merasa tidak punya teman, merasa loneliness. Akhirnya minum obat penenang dan lain-lain. Ya. Padahal tadi dari sisi kemampuan mengelola ini sudah bagus, ya. Artinya masih ada yang kurang, ya. Oke, kita kupas ini ya, karena barangkali di antara kita ada yang calon direktur. Ini saatnya, ya. Baik. Jadi cewek. Cewek ini. Gaya apa? Self awareness, ya. Kita kupas ya. Self awareness itu apa? Seseorang menyadari, ya, apa yang dia butuhkan. Nah,
Seorang menyadari apa yang dia butuhkan untuk sukses. Ya. Jadi ini dibagi lagi dalam kategori SWAN. Ya. Awareness adalah kesadaran. Seorang menyadari, ya, bahwa dia punya strength, kekuatan, bahwa dia punya weakness, ya, kelemahan, ya, bahwa dia punya ambition, sesuatu yang ingin dikejar, ya, ambition, dan dia punya needs, punya kebutuhan. Jadi seorang, nih, para CEO ini, kenapa dia berhasil jadi CEO? Karena dia berhasil mengidentifikasi kekuatan yang dia butuhkan untuk bisa sukses di kantor itu. Kemudian dia bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang harus dia buang, ya, yang harus dia lepaskan agar dia bisa sukses di kantor itu. Ya. Kemudian dia bisa mengetahui ambisinya, dia mengetahui apa yang perlu dia kejar, gitu ya. Saya harus mengejar ini, gitu ya. Lalu dia mengetahui needs-nya, kebutuhannya. Untuk bisa saya mengejar jabatan tersebut, pekerjaan, sukses di pekerjaan tersebut, maka yang saya butuhkan adalah apa saja. Saya butuh belajar ini, saya butuh baca buku ini, saya butuh ini itu, belajar teknik ini, dan lain-lain. Dia menyadari ini semua. Nah, ini dimensi psikologis yang seseorang kuasai di atas rata-rata orang-orang lainnya, sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang lain. Begitu kira-kira. Ya. Ini kita bicara di perusahaan swasta yang cenderung fair, ya. Kalau perusahaan swasta kan cenderung fair, ya. Yang memang punya kemampuan dia yang naik. Artinya, artinya kalau di swasta hidup dan matinya itu ditentukan oleh orang-orang yang tepat, kan gitu. Kalau orang yang nggak tepat bisa mengganggu jalannya perusahaan. Itulah keunggulannya. Lalu dia punya self regulation, dia bisa ngatur emosinya. Nah, ya, artinya seseorang itu, ya, secara manusiawi itu kita memiliki otak. Nah, kita memiliki otak. Nah, ini manusia, ya. Kita memiliki otak. Nah, sini, ya. Nah, ada otak depan, ya, ada otak tengah, dan ada otak belakang. Nah, gitu ya. Jadi otak depan ini kita sebut dengan neokorteks. Neokorteks, ya, atau otak berpikir, ya. Otak berpikir. Disinilah otak analisis dan otak berpikir. Ada fungsi logik dan fungsi bahasa ada di sini. Neokorteks. Ya. Jadi kita berpikir, saya bicara sekarang ini, gitu ya. Kita berbahasa, kita menulis, kita mengonsep, ini ada di neokorteks. Ya. Kemudian di tengah ini ada sistem limbik atau limbic system. Disinilah emosional kita. Nah, emosional. Ya. Jadi kalau orang naik motor nggak pakai helm, dia jatuh, ya. Kemudian terbentur otak depannya, maka gangguannya ada pada fungsi berpikirnya. Nah, kira-kira begitu. Lalu kalau yang kena ini, itu fungsi emosionalnya. Maka yang disebut emotional disorder ketika emosionalnya kena. Lalu di belakang ini, ya, ini ada otak rektil. Nah, otak rektil ini nyambung sama tulang belakang. Nah, nyambung sama tulang belakang. Kan di sini kan kita ada tulang punggung. Tulang punggung, ya, tulang utama kita. Kenapa disebut otak rektil? Karena rektil juga punya. Cacak juga punya. Ya. Ini kan makhluk ini disebut vertebrata. Makhluk bertulang belakang. Nah, gitu ya. Ini punya nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasanya menciptakan makhluk manusia. Dan gitu ya. Kita dianugerahi otak reptil ini. Ini otak yang berpikir secara refleks dan spontan, gitu ya. Reptil juga punya maksudnya, gitu ya. Kenapa disebut otak reptil? Karena reptil sederhana, cicak, ya. Buaya apalagi lah, dia punya, ya. Komodo, ya. Dia punya tulang belakang. Iguana. Jadi, begitu ada bahaya, dia langsung refleks. Misalnya ini panas, kita langsung ini, ya. Tanpa harus dipikir lagi sama neokorteks. Oh, lu panas, gitu ya. Oh, tajam, gitu ya misalnya.
Kita langsung ini otak reptil namanya. Nah, jadi emotional quotient adalah ketika sistem limbik ini bekerja dengan optimal. Ada emotional regulation. Dia bisa mengatur emosinya dengan baik. Nah, ya, mengatur emosinya dengan baik. Kenapa beberapa orang tidak berhasil menjadi pimpinan? Karena tadi sedikit orang lain ngomong begitu, udah perasaannya udah down. Nah, bisa gitu ya. Baper kalau anak sekarang ya. Bawa perasaan. Padahal pemimpinnya pasti anak gua ngomong kesana kemari macam-macam, bahkan menggunjing mungkin dan lain-lain. Tapi dia bisa ngatur emosinya. Ya. Jadi ini emotional regulation, gitu ya. Emotional regulation. Jadi dia bisa mengatur emosinya sedemikian rupa. Ketika rapat, ya, banyak dikritik, ya, ada orang yang pundung kan. Udah wek keluar dari rapat. Kau lah, mana wek? Nah, kumadinya guys. Ya udah, keluar dia dari rapat. Nggak bisa mengatur emosinya. Nah, maka ini diatur di sisi limbik kita, ya. Betul-betul bisa meregulasi emosinya dengan baik. Ya. Ini ternyata emotional quotient, ya. Kecerdasan emosional, ya. Yang ini bisa sangat membantu seorang menguasai pekerjaan-pekerjaannya. Nah, gitu kira-kira. Lalu self motivation. Nah, gitu ya. Self motivation. Jadi maksudnya tadi begini ya. Kenapa ada dua bagian ini? Ketika orang dalam kondisi normal, ya, maka neokorteknya, rational thinking, dia bisa berpikir rasional dengan baik. Ya. Tadi kalau orang bisa berpikir rasional dengan baik, maka dia bisa melakukan analisis, ya, critical thinking, creative thinking dengan baik. Ya. Tapi ketika sedang emosi, gitu, hilang rasionya, kan begitu kira-kira. Kalau kita sedang marah, ya, tersinggung, gitu ya, biasanya otak rasionalnya jadi mengecil. Emosionalnya dominan. Nah, ini dia. Emosionalnya dominan, rasionalnya mengecil, ya. Sehingga, nah ini tadi ya. Orang-orang yang mudah tersulut emosinya, tidak mampu mengatur emotional statementnya dengan baik, sulit menjadi pimpinan. Ya. Maka orang-orang yang berhasil menjadi pimpinan, mampu mengatur dan lain-lain, dia bisa meregulasi emosinya dengan baik, tenang, sabar, dan lain-lain. Ya. Tidak masuk ke hati, bahasa anak sekarang ya. Tidak bawa perasaan, bisa mengatur dengan baik. Nah ini di sini. Jadi ini sistem limbik yang punya di sini. Jadi sistem limbik ini mengatur sisi emosi dan juga ingatan, memori. Ya. Long term memory, ingatan jangka panjang. Hal-hal yang masuk ke emosi kita, ya, di masa kecil kita, itu masih kita ingat sampai sekarang. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman masa kecil yang masih kita ingat, itu adalah rata-rata yang masuk ke dalam emosi kita, gitu ya. Yang ada unsur emosionalnya, ketika sangat sedih, ketika sangat bahagia pada waktu itu, ketika sangat takut, ya, ketika sangat kaget, itu kita ingat karena masuk ke limbic system, masuk ke emotional state kita, ya. Jadi bukan hanya di pikiran saja. Nah ini, gitu ya. Jadi ini masuk ke dalam sini. Nah, ya. Jadi orang-orang dengan seperti ini, ya, itu kemudian dia bisa berjaya di kantornya. Nah, lalu self motivation, ya, mampu membangun emosi dirinya, atau mampu membangun motivasi diri. Ya. Beberapa orang dengan adanya tantangan dan hambatan itu langsung berhenti. Ya. Aduh, ada hambatan. Ayo mau bisa cikananya. Berhenti, mundur, ya, kalah. Aduh, sulit sekali nih tantangannya, mundur dan lain-lain. Maka dia punya self motivation, mampu memotivasi dirinya. Ya. Lalu dia punya empati, mampu memahami perasaan orang lain dan punya
social skill. Nah, ya. Sehingga orang-orang yang seperti ini dianggap adalah orang-orang yang akan memiliki good life-nya. Ya. Yang akan memiliki good life-nya. Ya. Yang akan menjadi good man. Nah, gitu ya. Namun kemudian, nah, kajian berlanjut pada teori piramida kebutuhan. Ya. Orang-orang dengan kemampuan seperti ini tanpa didasari oleh spiritual yang baik, itu akan hanya mengejar pucuk tertinggi dari apa yang dikejar oleh manusia, yaitu self actualization. Nah, self actualization, hanya mengejar aktualisasi dirinya. Ini nih saya berhasil, ya. Ini nih saya udah sukses, pamer-pamer ke semua orang, ya, di media sosialnya dan lain-lain. Ini saya sedang memimpin apa? Ini saya sedang ketemu pejabat negara. Ini dan lain-lain. Gitu ya. Bahaya kan? Ya? Jadi membanggakan pencapaian tadi ya. Kalau korun kan, ini saya berhasil karena kepintaran saya. Gitu. Nah, ini bahaya ada di sini. Bahayanya ada di sini. Ya. Sehingga kemudian, ya, nah ya, ketika ada guncangan sedikit, ya, ketika ada tadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, ya, dia mudah masuk ke emptiness-nya, ya. Karena yang dikejar hanya ini. Jadi ini berpotensi menimbulkan kesombongan, ya. Merasa di atas orang lain, ya. Merasa lebih tinggi, lebih hebat daripada orang lain. Karena yang dikejar aktualisasi diri. Nah, inilah kemudian, pentingnya kemudian BPSS ini dilaksanakan dengan baik, ya, dilaksanakan dengan sempurna, ya. Oleh karena itu, sudah tidak terhitung kajian-kajian psikologi yang mengupas hal-hal seperti ini tadi, ya. Nanti kita lanjutkan ada jenis-jenis kecerdasan lain, ya. Namun kemudian kita, ya, kegagalan manusia adalah ketika tidak menyeimbangkan dengan unsur spiritual, ya. Lupa tujuan akhirnya. Nah, lupa pada tujuan akhirnya, ya. Jadi manusia semakin sukses, semakin galau, semakin empty, semakin hampa, ya. Karena akhirnya dia lupa pada tujuan akhirnya, ya. Maka psikologi Islam, ya, itu mencoba mendaratkan kembali, ya, mendaratkan kembali bahwa tujuan hidup yang utama bukan mengejar ini semua, ya, bukan mengejar ini semua, gitu ya, tapi menyeimbangkan, ya. Jadi ketika ini diaplikasikan dalam parenting, kemudian, ya, beberapa orang fokus pada mengejar yang ini, ya, IQ, kemudian EQ, emotional quotient dan lain-lain, ya, sehingga lupa pada apa yang ditemukan selanjutnya, yaitu spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Nah, ya, yang mudah-mudahan nanti di paket-paket selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Jadi akhirnya orang sudah mulai menemukan, ya, titik-titik di mana diperlukan kesadaran spiritual, ya. Namun, ya, ini pada dunia psikologi disebut transenden, ya, disebut transenden. Ada nih hal-hal di luar diri manusia. Ada nih hal-hal yang lebih berkuasa di luar diri manusia. Baru sampai situ nih, gitu ya. Bahwa kita mengejar sesuatu di luar diri kita, ya. Kita mengejar, ya, something big beyond us, sesuatu yang besar di luar diri manusia. Nah, maka kemudian Islam mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita bahwa, terutama di surat Ali Imran ini, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang memperdayakan, yang menipu, ya. Jadi oke, dunia dikejar, akan begitu, ya. Tapi ingat, ya, itu hanya kesenangan sementara
yang menipu, gitu ya. Dan sampai pada kesadaran ini banyak manusia belum sadar, gitu ya. Banyak manusia yang dominannya masih mengejar dunia, ya. Ini sampai dengan saat ini saja, sampai dengan pada kesadaran ini aja, ini kita masih perlu mengingatkan saudara-saudara kita yang lainnya di luar sana. Kalau kita yang ya bapak-bapak, alhamdulillah kita yang rajin ke masjid, mudah-mudahan ya sudah sampai pada kesadaran ini. Walaupun dunia itu terus menggoda, kan gitu ya. Terus menggoda, sehingga kita lupa pada tujuan yang sebenarnya. Maka tujuan seluruh bentuk pendidikan, ya, tujuan seluruh bentuk pembekalan, pendidikan, kursus, latihan, akademi, institusi dan lain-lain itu harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Nah, tujuan penciptaan manusia itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah untuk beribadah. Ketika seorang punya IQ tinggi, bagus, ya, seharusnya dia bisa lebih berpikir bahwa tujuan diciptakannya adalah untuk beribadah, ya. Sehingga seharusnya dia lebih cerdas mengatur hidupnya, ya. Ketika seorang dianugerahi emotional quotient yang tinggi, maka ini kesempatan besar dia manage hidupnya, ya, dia self management. Mana untuk kantor, mana untuk keluarga, ya, mana untuk membangun dirinya, mana untuk agamanya. Nah, gitu ya. Jadi betul seorang harus menjadi pintar, ya, untuk menjalani good life-nya, tapi juga pintar di spiritualnya. Nah, itu kira-kira. Jadi ini PR kita, ya. Sehingga, ya, kalau orang tua zaman sekarang, orang tua generasi Z, ya, orang tua yang baru lulus kuliah 5, 6, 7 tahun yang lalu, ya, mungkin maksudnya orang tua Gen Z, kan begitu kira-kira. Itu PR-nya adalah penyadaran atau membangun kapasitas mereka untuk dapat mendidik anak-anaknya bukan hanya cerdas IQ-nya tadi, dan bukan hanya cerdas EQ-nya, emosionalnya, namun juga kecerdasan spiritualnya. Nah ini, ya, tantangan selanjutnya. Bagaimana orang tua mampu mendorong anak-anaknya memiliki kecerdasan spiritual? Syaratnya gimana? Orang tuanya dulu, kan gitu ya. Orang tuanya dulu harus cerdas secara spiritual. Nah ini PR kita. Jadi kita coba kembangkan, ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol juga, apakah musim liburan ini kita coba kembangkan program-program buat anak-anak kita di sini, ya, anak-anak kita di sini, supaya terus berkembang, ya. Ini menjadi tantangan, ya. Karena memang lebih sulit daripada mengajarkan IQ dan EQ, kayak gitu ya. Jauh lebih sulit. Namun karena ini penting, maka kita harus berjuang untuk ini, ya. Untuk mengembangkan ini, gitu ya. Karena ya, saya juga terus mengingatkan pada diri sendiri, tugas orang tua adalah yang ini, gitu ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Maka menjaga dari api neraka bukan hanya IQ, ya, bukan hanya EQ, namun SQ, ya, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Inilah yang mudah-mudahan, ya, melalui kombinasi kajian, ya, ada kombinasi kajian Ustadz Ian, Ustadz Nurudin, apalagi gitu ya, kita terus membangun kecerdasan spiritual, ya. Jadi kecerdasan spiritual bukan hanya sekedar paham cara sholat, ya, paham cara berwudu, ya, namun berpikir, ya, dengan mengkombinasikan antara akal dan kolbunya, ya. Nanti kita bahas, ya, pandangan psikolog muslim, ya, bagaimana menyeimbangkan al-fikr dan al-kolbunya, bagaimana dia mampu menghadapi kehidupannya, ya, dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang paham tentang misalnya kodok dan kodar, kayak gitu ya. Jadi kan kita
wajib beriman, ya, bukan hanya beriman kepada Allah dengan pada nabi-nabi, bukan hanya pada kitabnya, bukan hanya kepada hari akhir, tapi juga kepada qada dan qadar. Ya. Ternyata ini juga membangun kecerdasan spiritual. Gitu ya. Nah, insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bahas. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung waktu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memudahkan kita memahami ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu yang memandu kehidupan kita di dunia dalam rangka membekali, ya, menambah bekal kita untuk kehidupan akhirat nanti. Dalam rangka membekali, nah, catatan di pundak kanan kita. Ya. Inilah yang sangat kita harapkan, bahwa catatan kebaikan kita itu lebih banyak, gitu ya, daripada catatan keburukan kita. Ya, kalau ingat-ingat masa lalu, rasanya keburukan banyak sekali, gitu. Nah, agama belum terlalu paham, ya. Kenakalan remaja, waduh kacau ya. Ingat masa remaja, ingat kenakalannya, kan gitu ya. Dan lain-lain. Jadi di sisa umur terus kita menambah kebaikan-kebaikan kita. Artinya waktu demi waktu betul-betul kita isi dengan kebaikan demi kebaikan, gitu ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.